Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam program RYM Renewing Your Mind, di mana kita belajar kebenaran firman Tuhan yang murni bersama-sama. Saya percaya ini akan mengubah paradigma kita sehingga kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih benar. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, Khalik langit dan bumi, kami bersyukur Bapa, kalau kali ini kami boleh kembali ada dalam program RYM. Kami rindu belajar firman-Mu, berbicaralah atas kami. Pakailah anak-Mu ini, pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Beri setiap kami yang mengikuti hikmat surgawi, sehingga kami boleh mengerti, bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Ambil alih sepenuhnya, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya percaya kalau kali ini kita boleh kembali ada bersama, itu semua karena berkat kemurahan serta perlindungan daripada Tuhan. Saudara, cara memandang harta adalah sesuatu yang penting dan tidak boleh diabaikan oleh orang percaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika seseorang memandang harta dengan tidak benar, maka ia juga akan memperlakukan harta itu dengan tidak benar. Dan kalau memperlakukan harta itu dengan tidak benar, maka hidupnya pasti juga akan salah, pasti juga akan tidak benar. Orang seperti ini pasti tidak mungkin akan mengerti akan kehendak Allah, apalagi melakukannya. Itu sesuatu yang sangat berbahaya, saudara, karena ketika seseorang tidak melakukan kehendak Allah, dalam konteks ini adalah orang Kristen, maka ia tidak akan dikenal oleh Allah. Kalau tidak dikenal oleh Allah, maka tentu tidak bisa dimilikinya, dan kelak pasti akan ditolak. Nah, saudara, di sini harta artinya bukan hanya berupa kekayaan, tetapi harta di sini adalah materi atau dunia beserta seluruh keindahannya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita orang percaya bisa memandang harta itu dengan benar? Nah, yang pertama, harta atau dunia ini nantinya akan lenyap semuanya. Hal itu jelas kok dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Demikian, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan perhatikan saudara, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saya ulang, dikatakan dengan tegas bahwa bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
itu artinya harta itu juga akan lenyap. Jelas sekali kok dikatakan seperti itu. Lalu hari Tuhan itu apa? Hari Tuhan bisa berarti hari kiamat, atau juga bisa berarti ketika seseorang meninggal dunia. Itu artinya ketika seorang meninggal, semua harta, baik itu berupa uang, perhiasan, mobil, rumah, usaha, pangkat, jabatan, kedudukan, keluarga, ya, atau apapun yang sudah diperoleh melalui perjuangan selama seseorang itu hidup akan ditinggal, termasuk tubuh daging ini. Tak ada satupun dan tak ada sedikit pun yang akan dibawa. Kenyataannya seperti itu, dan itu berlaku universal, saudara, baik bagi orang kaya, artinya yang banyak hartanya, atau yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Makanya dalam kitab Ayub 1 ayat 21 bagian A dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saudara, jadi jelas bahwa harta duniawi itu sifatnya fana dan tidak kekal. Ini harus disadari betul. Selain itu, harus diingat bahwa hidup kita pun singkat. Alkitab berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Hidup ini bisa berakhir kapan saja dan tak seorang pun yang tahu. Bukankah kita juga sudah menyaksikan apa yang terjadi atas orang-orang tertentu? Baru saja telepon dan bicara panjang lebar, tiba-tiba kita mendengar berita kena serangan jantung dan meninggal dunia. Mungkin dalam beberapa minggu terakhir kita masih bertemu, lalu kita mendengar kabar bahwa ia terpapar COVID, dan setelah dibawa ke rumah sakit juga akhirnya meninggal. Ada lagi yang tidak sakit, ya, tetapi tahu-tahu kita dapat berita jatuh di kamar mandi, meninggal, saudara. Ya, dan kalau meninggal, harta yang sudah diperoleh, yang sudah dikumpulkan, ya, semuanya tidak ada artinya. Sebanyak apapun itu akan sia-sia, karena juga semuanya akan ditinggal, saudara. Nah, terkait akan hal itu, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-20, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ini tentu merupakan satu peringatan bagi orang-orang tertentu yang memiliki fokus hidup yang salah, di mana fokusnya hanya untuk mengumpulkan harta-harta duniawi, saudara. Tetapi ini juga bukan dimaksudkan bahwa orang percaya atau orang Kristen itu tidak perlu berjuang, ya, atau tidak butuh harta duniawi lagi. Tentu tidak seperti itu, saudara.
Tetapi ini hanya mengingatkan jangan sampai fokus kita kepada Tuhan itu beralih kepada harta. Karena sekali lagi bahwa harta atau dunia beserta seluruh kemegahannya itu fana, tidak kekal. Maka yang kedua yang harus kita perhatikan agar kita bisa memandang harta dengan cara yang benar adalah jangan sampai mengabdikan diri kita kepada harta atau dunia. Orang yang mengabdikan diri kepada harta atau dunia, saya pastikan tidak bisa mengasihi Tuhan. Kalaupun mengasihi Tuhan, tentu tidak bisa dengan segenap hidupnya, saudara. Matius 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu dikatakan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini bicara soal uang, bicara soal keserakahan, bicara soal dunia, bicara soal materi, saudara. Jadi dari sini jelas ketika seseorang itu mengabdikan hidupnya kepada mamon, kepada harta, kepada dunia, ia pasti tidak akan mengindahkan Allah. Ya, jadi apalagi kalau sampai bersahabat dengan dunia, ya, jatuh dalam percintaan dunia, mencintai harta lebih dari apapun. Itu berarti ia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Bahaya, saudara, kalau menjadi musuh Allah. Jadi jangan sampailah ya kita menjadi musuh Allah. Jangan sampai kita menyembah, mengabdi kepada harta atau menyembah mamon. Yakobus 4 ayat 4 mengingatkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Aduh, bahaya, saudara. Tapi sayang sekali, ini tidak banyak disadari oleh orang percaya. Sebaliknya, yang banyak terjadi justru orang percaya, orang Kristen mencari dan mengejar harta, bahkan ia korbankan segala sesuatunya demi memperoleh harta-harta duniawi. Bagaimana bisa memperoleh sebanyak-banyaknya? Padahal Alkitab jelas mengatakan, saudara, bahwa hidup seseorang itu tidak bergantung dari hartanya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, kata Yesus. Jadi ini perkataan Yesus. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, apalagi sekarang kalau orang sudah terpapar COVID, ya ada varian D, ada badai sitokin, ya, uang bukan merupakan satu jaminan untuk bisa membeli kesembuhan. Belum tentu orang yang punya uang banyak bisa sembuh. Dan itu sudah kita lihat faktanya, saudara. Maka yang ketiga, bagaimana cara kita memandang harta? Yang ketiga,
jangan menjadikan harta sebagai sahabat. Ya, dijadikan teman boleh, tapi jangan dijadikan sahabat. Hal itu dikatakan dalam Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Perhatikan, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Kalimat ini harus dibaca dan dimengerti dengan betul. Bukan ikatlah persahabatan dengan mamon, tetapi ada kata mempergunakan, saudara. Artinya apa? Artinya kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Maksudnya persahabatan dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat. Ya, sedangkan mamon atau harta itu sebagai fasilitas, sarana untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Itu yang benar. Itu bukan berarti bukan tidak boleh orang Kristen itu punya banyak harta, punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, ya, dan sebagainya. Boleh, saudara. Malah seharusnya orang Kristen itu mengembangkan seluruh potensinya untuk memperoleh semuanya itu. Harus berjuang. Tapi semuanya hanya dipakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Semuanya itu harus kita pandang sebagai fasilitas yang kita gunakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau apapun juga. Dan kita jangan sampai menggantungkan hidup kita kepadanya, maksudnya kepada harta duniawi, saudara. Dengan mengerti akan penjelasan ini, saya berharap kita boleh memiliki pandangan yang benar terhadap harta, dan hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya kebenaran ini boleh memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan dengar dan kita akan pujikan satu pujian. Aku memilihmu, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan
kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur serta sukacita. Oleh karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar bagaimana cara memandang harta duniawi dengan benar. Kami tidak mau lagi mengabdi kepadanya. Kami tidak mau lagi hidup bergantung kepadanya. Sebaliknya, kami hanya mau mengabdi dan menyembah kepada Engkau saja. Engkaulah yang akan kami jadikan milik harta satu-satunya kami. Bapa, kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini, memperhatikan, menyimpan di dalam hatinya, bahkan bertekad untuk melakukannya. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya. Dan jika sebentar kami berpisah satu sama lain, ya Bapak, melanjutkan aktivitas kami juga percaya Engkau menyertai. Dan kami boleh menerima berkat yang daripadamu, berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih atas kebersamaan kita, saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.